Kalau mengambil, apa yang kita ingin ambil itu diambil begitu saja, sudah tersedia. Ya, kita hanya mengambil, hanya tidak perlu ada satu perjuangan yang lebih. Ya, tetapi kalau kita rebut, itu sesuatu yang sudah dimiliki orang lain, ya sudah diambil, sudah dijarah daripada kita ambil kembali, kita rebut kembali, yaitu apa? Yaitu setiap janji Tuhan yang sudah hilang daripada kita rebut kembali, amin. Jadi untuk merebut itu tidak hanya sekedar begitu saja, lewat begitu saja, tapi untuk merebut itu butuh effort. Untuk merebut itu butuh perjuangan. Untuk merebut sesuatu itu butuh disiplin. Untuk merebut sesuatu butuh fokus. Dan butuh semangat, butuh api yang menyala-nyala. Tidak hanya sekedar begitu saja, lewat begitu saja. Untuk merebut, kita harus benar-benar serius. Serius, semangat, mengharapkan segala sesuatu. Tetapi lihatlah janji Tuhan pada hari ini. Engkau akan merebutnya, tapi engkau akan diberikan kemenangan lebih dari pemenang. Amin. Ini seperti Yosua, saat Yosua dipakai Tuhan untuk merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi di situ? Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi ada beberapa suku Israel yang sudah menduduki di timur Yordan sebelum mereka melewati sungai Yordan, ternyata mereka sudah ada di situ. Tetapi ada beberapa suku Israel lagi yang belum memiliki bagian, dan itu Tuhan katakan, itu Tuhan dorong terus. Berapa lama lagi? Ayo jangan bermalas-malasan. Karena apa? Karena Tuhan itu kalau sudah janji, Tuhan kalau sudah mau memberi, itu tidak sebagian. Memang sebagian sudah diduduki oleh bangsa Israel. Tapi ada beberapa suku ini tadi yang belum mendapat bagian. Maka Tuhan katakan kalau memberi itu tidak separuh-separuh. Tuhan itu kalau memberi saudara dan saya, memberi berkat bagi saudara dan saya, memberi damai sejahtera sukacita bagi saudara dan saya, memberikan segala aspek dalam kehidupan kita yang kita butuhkan, itu tidak separuh di DP dulu, tidak ada model seperti itu. Tetapi Tuhan kalau memberi itu seluruhnya, semuanya utuh harus engkau miliki. Amin, haleluya. Sebab itu Yosua bangsa Israel, sampai kapan lagi? Ayo jangan malas-malasan. Aku sudah memberikan ini loh, tanah Kanaan ini loh. Rebut, menangkan, engkau akan mendudukinya. Itu yang dikatakan Tuhan. Saudara dan saya juga demikian hari-hari ini. Mari, jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jangan puas dengan apa yang sudah kita raih. Sebab masih ada banyak lagi yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Jadi tetap semangat, tetap fokus, tetap disiplin, tetap punya effort yang tinggi, tetap punya api yang menyala-nyala untuk merebut kembali apa yang seharusnya kita rebut. Tetapi di sini katakan yang mulia, yang sungguh-sungguh berarti, yang sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Tidak merebut suatu yang tidak berguna, suatu yang tidak berfaedah, merebut suatu yang justru malah membawa iman kita pada kehancuran. Jangan salah, di sini merebut, memenangkan suatu yang pasti menyenangkan hati Tuhan, amin. Rebutlah suatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah. Jadi kalau bertanding, itu effortnya tinggi. Itu semangatnya tinggi, pejuang, bertanding untuk menang. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar, bukan iman yang salah. Bertanding, punya effort, punya perjuangan, tapi dengan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah
engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang dikatakan ya di dalam 1 Timotius ini, saudaraku yang kasih, ada backgroundnya. Ada latar belakangnya, kenapa? Ya, di dalam Timotius ini katakan rebutlah hidup yang kekal. Rebut suatu iman yang benar, pertandinganmu yang sudah engkau ikrarkan. Oh, ternyata sebelumnya, ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus memperingatkan bahaya cinta uang. Kalau Anda nanti selidiki, baca ayat 10-nya, ya latar belakang dari firman ini, yaitu diingatkan bahayanya orang cinta uang, bahayanya orang hidup hanya demi kesenangan, demi mengejar, demi memburu saja, demi berusaha merebut sesuatu yang akan menyimpangkan imannya dan justru membawa kepada penderitaan, membawa kepada kesengsaraan, membawa kepada kebinasaan. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus. Jangan loh, engkau memburu uang saja, hanya duniawi saja, hanya kekuasaan saja, hanya jabatan saja. Semua yang ada di dunia ini tidak menjanjikan apa-apa, bahkan tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Tetapi engkau harus mengejar sesuatu yang sifatnya kekal. Rebutlah hidup yang kekal, yang abadi untuk selama-lamanya. Sampai tidak berkesudahan, amin. Pekalongan, jangan melihat rebut uang, jangan melihat rebut yang ada di dunia ini. Tapi engkau fokus, engkau sungguh-sungguh punya effort yang tinggi untuk merebut sesuatu yang nantinya sifatnya kekekalan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang akan menjadi fokus hidupmu, amin. Sebab itu kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Apa yang harus kita rebut? Ya, rebutlah kekekalan itu. Rebutlah untuk hidup kita. Jangan sampai seperti ini. Kita hanya fokusnya, ada berapa orang yang seperti ini ya. Fokus hanya pada apa? Hanya pada harta warisan, hanya pada uang. Tapi ternyata uang sudah didapat, kekayaan didapat, harta warisan didapat, tapi keluarganya hancur. Anak-anaknya berantakan. Ya. Dan semuanya akan membawa pada kesusahan besar. Ada berapa banyak orang hanya melihat fokus saja, kerja, karir, kedudukan jabatan aku harus sampai jabatan tertentu. Setelah didapat karir itu, kerja itu, jabatan memang didapat. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita itu, tidak ada enjoy, tidak ada happy-nya itu. Justru malah mengalami keterpurukan, jauh dari Tuhan, stres, depresi. Orang kedudukan jabatan sudah tinggi loh, tapi kok malah masih depresi, malah masih stres. Kenapa? Kok tidak happy? Oke, semakin banyak beban kerjanya. Tetapi saya mau katakan, fokuslah kepada kekekalan, fokuslah kepada kebenaran. Hati-hati jangan fokus pada dunia ini. Semuanya tidak menjanjikan, amin. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Supaya apa? Kita bisa rebut, kita bisa menangkan. Kalau hari-hari ini anak-anakmu, wargamu, suami, istri sudah hilang daripadamu. Cinta di dalam rumah tangga, kasih di dalam rumah tangga. Satu hubungan yang rasanya berantakan, yang rasanya sudah terputus. Hubungan ini sudah, jembatan ini sudah rusak. Maka hari-hari ini rebut kembali, pulihkan Tuhan. Pulihkan rumah tanggaku, pulihkan hubunganku, pulihkan hidupku. Kalau hari ini engkau sudah direbut kesehatanmu, kesehatan suamimu, kesehatan anak-anakmu, kesehatan orang tuamu, kesehatanmu sendiri, sakit penyakit itu datang. Rebut kembali. Rebut kembali sakit penyakit itu, rebut kembali kesehatanmu, amin. Jangan sampai engkau melihat sakitnya, tapi rebutlah kembali, engkau akan menangkan, engkau akan dapat kesembuhan. Oleh sebab itu jangan lupakan ini yang Tuhan ingin sampaikan tempat ini. Besok hari Selasa itu akan ada revival yang luar biasa.
itu akan ada kesembuhan yang luar biasa. Hari Selasa, Tuhan akan berbuat sesuatu di Pekalongan ini. Sangat dahsyat, sangat besar, sangat luar biasa sekali. Ketika dalam persiapan tadi, saya melihat api Kristus itu sudah menyala di area Pekalongan ini. Menekan roh-roh jahat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang tadinya mendominasi Pekalongan ini, maka sudah direbut, sudah diadopsi oleh doa-doa saudara. Dan ingatlah Selasa, bawa jiwa sebanyak mungkin. Yang sakit justru dibawa tempat ini. Juga saya ingatkan lagi, yang undur. Engkau kenal orang ini, undur, bawa lagi, perjuangkan lagi, diundang lagi. Ya, justru yang saat ini mengalami beban yang berat, kebangkrutan, kegagalan, kau tahu itu. Maka saat ini harus kau perjuangkan, doakan. Ya, seolah-olah mereka itu ada dalam target kita. Ya, saya mau katakan, ingatkan kembali apa yang sudah diajarkan dalam Psalm, bahwa target kita bukan hanya orang-orang di luar sana yang belum pure, belum mengenal Tuhan. Tapi target kita adalah orang-orang yang ada di ambang batas kehancuran. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terluka hatinya, kecewa akan kepahitan. Itu justru kita undang. Itu target penginjilan kita, amin. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, masih di sekitar kita, tapi mereka kita tahu mereka ada dalam dosa, ada dalam ikatan-ikatan kegelapan, dan mereka belum terlepas dari penjara kegelapan dunia ini. Kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya, ini kairosnya Tuhan untuk Pekalongan. Jangan sia-siakan, ini titik di mana Tuhan adakan revival besar-besaran di Pekalongan. Selasa nanti ketemu di ulang tahun gereja yang ke-36. Pastor Obaja akan bersama kita. Lihatlah, sudah kegerakan ini sudah sangat nyata sekali menyertai beliau. Maka di tempat ini akan ada api Kristus yang luar biasa. Amin, haleluya. Siap untuk bawa jiwa? Siap untuk bawa jiwa? Katakan, aku siap bawa jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya, rebut kembali kepercayaan dirimu untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ini adalah seperti Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak tadi untuk menyenangkanmu Tuhan. Ini kerinduanku, karena saya teringat pada Daud. Daud ini juga demikian. Daud sudah berapa kali jatuh bangun dalam dosa. Daud juga sudah berapa kali kalah juga dalam perang. Ya, tetapi Daud juga waktu kejadian Siklak justru malah akan dibunuh sendiri dengan anak buahnya. Ya, karena kejadian di Siklak. Ya, tetapi Daud tetap move on. Daud tetap katakan, Tuhan yang menopang aku. Tuhan, tangan Tuhan yang menolong aku. Dalam kesesakan, Tuhan selalu melindungi aku, menyertai aku. Daud ada berapa kali dikecewakan oleh Saul, ya mertuanya. Dan ada berapa kali Saul mau bunuh Daud. Daud punya kesempatan, tapi tidak dilakukan Daud. Daud diangkat loh, diurapi loh oleh Samuel untuk jadi raja loh. Tetapi Daud tidak ambisi, Daud tidak ambisius. Daud tetap jalan pada fokus, pada lurus, pada apa yang Tuhan. Jangan menjamah, jangan macam-macam dengan orang yang aku urapi. Seperti itu Tuhan. Dan Daud tidak ngapa-ngapain Saul. Pada waktu Daud punya kesempatan berapa kali itu bisa bunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Daud tidak kemudian mengangkat diri, aku sudah diurapi, aku harus jadi raja atas Israel. Enggak. Daud tidak kata, Daud tidak ambisius. Tapi Daud hanya apa? Fokus apa? Menyenangkan hati Tuhan. Yang dikerjakan Daud. Hanya apa? Hanya datang pada Tuhan. Proskuneo 7 kali dalam sehari. Memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan itulah yang berhasil merebut hatinya Tuhan. Berhasil merebut kasihnya Tuhan. Sampai Daud tuliskan, sampai masa tua pun aku tetap ada dalam gendongan Tuhan. Itu yang dilakukan Daud, yang dirasakan Daud. Dan setiap kali Daud jatuh dalam dosa, Daud kembali lagi berbalik pada Tuhan. Ya, Daud tidak mengeraskan hatinya. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, engkau kekasih-kasih hati Allah. Ya, daripada kita berpikir dalam ambisi kita mengejar sesuatu yang ada di dunia ini. Mari kita rebut hatinya Tuhan. Berlomba-lomba, bertanding, berjuang untuk merebut hatinya Tuhan. Itu sebabnya tempat ini
Ada highlight kegerakan di tempat ini, Pekalongan ini, dalam ibadah ini. Engkau rebut hatinya Tuhan melalui ibadah ini. Buat ibadah seantusias mungkin. Buat ibadah dengan suasana surgawi yang luar biasa. Buat ibadahmu ini benar-benar merebut hatinya Tuhan. Hari ini dari pagi sampai malam ini. Usah merasakan betapa pujian penyembahan ini merebut hatinya Tuhan. Amin. Tuhan disukakan loh dengan pujian umatnya tadi. Tuhan ada di atas pujian umatnya dan berperkara atas umatnya. Oh saudaraku yang kasih, rebut hatinya Tuhan. Kalau engkau punya potensi untuk melayani, segera ambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kau potensi untuk berdoa. Di tempat ini ada gerakan Pondok Daud. Ayo rebut hatinya Tuhan dalam Pondok Daud ini. Terlibat di dalam Pondok Daud ini. Untuk apa? Memuji, memuliakan Tuhan. Rebut hatinya Tuhan dengan buka rumahmu. Buka rumahmu ketika engkau sediakan rumahmu. Buka pintu rumahmu untuk ada dalam kelompok sel, kelompok-kelompok kecil ini. Bersekutu bersama-sama, saling berbagi dalam sharing, saling belajar, mempelajari untuk berdoa, belajar untuk bagi berkat, belajar untuk bersaksi, belajar untuk memuji Tuhan. Oh itu merebut loh hatinya Tuhan. Mungkin kau katakan aku ini bukan siapa-siapa, aku enggak punya potensi apa-apa, aku enggak bisa apa-apa. Tapi lihatlah, ketika engkau berjuang, Tuhan akan berikan padamu talenta tersembunyi ini akan Tuhan berikan. Ya, keselamatan memang gratis, tetapi untuk karunia harus diperjuangkan, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya ini highlight gerakan gereja kita. Untuk kita apa? Bawa hidup kita di hadapan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Buka rumah kita untuk kelompok sel. Dan semuanya pastikan sudah ada dalam skema perjalanan rohani yang benar. Gereja kita, gembala kita dipakai Tuhan untuk memperhatikan skema perjalanan rohani kita. Saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah digabungkan gereja ini. Maka saudara, ayo kita mulai menapaki lagi, belajar lagi di SOM. Kita boleh dibereskan dalam encounter. Jangan tinggal, semua skema ini diikuti dalam ISBC. Ayo bersama-sama, di tempat ini belum ada encounter kan, di tempat ini ayo diperjuangkan. Untuk apa? Untuk ada encounter sama-sama, ISBC sama-sama. Dan nantinya akan apa? Ada diutus untuk menjadi KKS. Jadi KKS-nya tidak hanya 3 orang ini saja. Dari dulu sekarang sampai sekarang jangan 3 orang saja. Ya, jangan 3 orang saja. Tetapi terus maju, berkembang, skema perjalanan rohaninya jalan. Sehingga semuanya ada dalam hati Tuhan. Ini poin bagi saudara dan saya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Rebut kembali, menangkan hati Tuhan. Cinta Tuhan. Cintanya Tuhan itu kita rebut. Kasihnya Tuhan itu kita rebut seperti Daud. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah. Menyelamat kita. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan Tuhan itu mati sia-sia, tidak selamat. Artinya seperti itu, tidak ada satupun umatku binasa. Itu sebabnya saudara dan saya, kita tahu ini isi hatinya Tuhan. Ini adalah prioritas tertinggi. Menyenangkan hati Tuhan, oke. Tapi dengan bagaimana Tuhan? Dengan ngerti hatinya Tuhan kan. Kalau kita mau menyenangkan hati istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, pasti kita harus tahu dong apa yang membuat mereka senang. Tuhan kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus tahu apa yang membuat Tuhan senang. Apa yang membuat Tuhan happy dan kemudian Tuhan tersenyum pada saudara dan saya. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Prioritas tertingginya Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Supaya mereka tahu yang benar Tuhan katakan seperti itu. Kalau mau menyenangkan roh Allah, kita harus ingat pada jiwa-jiwa. Itu sebabnya kita harus punya habits, punya kebiasaan. Untuk apa? Untuk kita bisa ketemu dengan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa ini. Selamatkanlah mereka, Yudas katakan. Yudas 1 ayat 23a, katakan demikian firman Tuhan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa artinya ini? Pernahkah saudara berpikir dalam perenunganmu? Ya, hari-hari ini
akhir zaman ini. Berapa banyak orang yang jalannya menuju surga atau jalannya menuju api neraka. Ada berapa banyak orang yang jalannya menuju surga, tapi ada berapa banyak orang lagi yang jalannya menuju neraka. Kalau dibilang hari-hari ini dunia semakin gelap, dunia semakin kelam, kejahatan semakin merajalela. Hari-hari ini ada berapa banyak ya penyimpangan-penyimpangan, okultisme. Ada berapa banyak kuasa-kuasa, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah sudah merebut jiwa-jiwa. Sehingga mereka terhilang, sehingga mereka tersesat. Ada berapa banyak jiwa yang terpenjara di Pekalongan ini. Ada berapa banyak jiwa yang ada dalam kurungan, ruangan yang gelap. Ada berapa banyak jiwa yang masih terikat, terbelenggu. Ada berapa banyak jiwa yang masih ada hubungan dengan okultisme, suatu yang tersembunyi. Dan mereka mengadakan penyekutuan dengan itu. Ada berapa banyak jiwa yang seperti itu. Mereka jalannya menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang kasih, ada satu kesaksian yang sangat memberkati saya waktu itu. Ada seorang katakan, Bu, saya mengalami dilema ini. Dan mengalami rasanya tertekan sekali hati saya gelo banget. Gelo sekali. Kenapa kamu sepertinya itu sangat menekan persoalan itu. Gini loh Bu, saya itu sebenarnya sudah di Tuhan itu sudah beritahu kepada saya ya bahwa dengan satu rasa yang ingin untuk mengajak orang ini datang ke gereja, yaitu di Jogja. Itu di Jogja ya, dia berdomisili di Jogja, dia seorang mahasiswa. Dan ketika Tuhan arahkan saya untuk kenal sama orang ini, yaitu pegawainya Alfamart waktu itu. Ya, pegawai Alfamart, dia suka beli di situ, akhirnya dia berteman dengan orang itu. Dan rasa-rasanya Tuhan itu sudah kata pada dia untuk ngajak orang ini datang ke gereja. Karena dengan berbagai macam persoalannya dia pegawai Alfamart. Tapi saya itu sibuk dengan skripsi, sibuk dengan bimbingan, sibuk dengan pelayanan. Dia melayani luar biasa itu ya. Tapi saya satu hal, saya kok belum ajak orang ini datang ke gereja, belum sempat. Tapi apa kemudian ketika dia beli lagi di Alfamart itu berikutnya, orang ini sudah tidak ada. Orang ini sudah hilang. Hilang bukan diculik orang, tetapi apa? Mati karena meninggal karena apa? Ketabrak di rel kereta api. Dia rasanya cek gitu ya. Belum sampai tapi saya katakan, paling tidak kamu sudah mendoakan. Paling tidak kamu sudah mendoakan dia. Percayalah, dia sekarang ikut Tuhan Yesus di surga yang mulia. Ya, tetapi ini loh, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Kalau kita diarahkan Tuhan, makanya hari Selasa nanti yang paling dekat kan hari Selasa. Di sini ada ulang tahun gereja, KKR, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan, ada revival luar biasa, itu sudah diperkatakan Tuhan pada hari Minggu ini. Maka jangan sampai terlambat, undang sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang Tuhan arahkan kita untuk mengundang mereka. Paling tidak mau, datang tidak datang, kita itu sudah menyampaikan pesan bahwa ayo datang ke gerejaku, jangan sampai terlambat. Kalau kejadian seperti ini, gelone luar biasa, ya. Gelone luar biasa, tapi paling tidak sudah mendoakan. Dan benar, dia mengalami, oh ya gitu ya Bu. Ya, dan setelah itu, anak muda ini luar biasa. Ya sekarang dia tidak lagi berlama-lama, tidak lagi pernah nunda-nunda. Begitu diarahkan Tuhan, dia akan bawa, begitu diarahkan bawa ya sampai komselnya itu luar biasa. Sampai dia berkembang dengan luar biasa. Satu jiwa bagi Tuhan itu sangat berharga. Satu jiwa kalau diselamatkan, malaikat di surga yang berlaksa-laksa itu akan bersorak-sorai. Amin. Satu jiwa di Pekalongan ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat. Katakan kanan kirimu, jangan terlambat. Kalau digerakkan Tuhan, siapapun nama itu, nama digerakkan Tuhan, mungkin wajahnya ada di hadapanmu, nanti malam berdoa wajah dia ada di hadapanmu, segera datangi. Masih ada Senin, masih ada Selasa pagi, ya sampai siang datangi mereka, undang mereka. Ya, karena ini kesempatan umat Tuhan direbut kembali, dijarah kembali. Perintah Tuhan yang utama, saudara dan saya, ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukankah ini adalah amanat agung Yesus Kristus yang sangat terkenal populer itu. Maka hari ini sampaikan kembali. Ini amanat agung, ini perintah Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, disaksikan 500 kurang lebih orang yang ada di situ. Tuhan katakan pergi, ya jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah perintah. Berarti apa? Kita tidak hanya ada di zona nyaman saja. Tidak ada di dalam circle gereja, circle-nya kita, ya. Hanya dengan teman-teman kita, shalom, haleluya, engkau luar biasa, kita saling mendukung, tapi di dalam. Tapi di dalam circle kita tok, kita tidak pernah keluar, kita tidak pernah berpikir. Ada berapa banyak orang yang menuju kepada kebinasaan tadi, menuju pada api neraka tadi. Oh saudaraku yang kasih, saya beritahu ya, mereka itu kalau sudah sampai terlanjur dan tidak mengenal Tuhan Yesus, dan sampai mereka mati binasa, tidak pernah mendengar kabar tentang Yesus, maka mereka ada di dunia orang mati. Dan tidak ada loh yang namanya kegerakan penginjilan untuk orang mati, tidak ada itu. Itu yang menyesatkan itu, tidak ada. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kesempatan lagi kita untuk memberitakan Injil firman Tuhan, tidak ada kesempatan lagi. Ya mereka sudah ada di dalam tempat di mana mereka ada dunia orang mati, di Hades. Tidak ada penginjilan untuk orang mati. Bukankah Tuhan Yesus sudah nyatakan, Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga bangkit, berarti ada 3 hari. Tuhan Yesus ada dalam kerajaan maut. Dan di dalam kerajaan maut itu sebenarnya, apa yang dilakukan? Sudah ada penginjilan, sudah ada deklarasi. Maut sudah dikalahkan, kemenangan itu sudah didapatkan Yesus. Jadi tidak ada lagi saat ini, kalau ada yang katakan, oh nanti kalau mati kan ada penginjilan untuk orang mati. Oh tidak ada kesempatan lagi. Ini saatnya, ini waktunya. Mumpung masih hidup, lihatlah sekelilingmu, lihatlah keluar ya untuk tidak di zona nyamanmu. Mungkin saat ini engkau belum pernah ngobrol dengan orang tuamu, anak-anakmu secara pribadi sampai rohani ya. Maka ayo mulai ngobrol, mulai arahkan, mulai ingatkan mereka bahwa hidup manusia itu terbatas. Ada satu titik di mana kematian. Dan saat kematian tiba, pastikan apakah mereka sudah pasti mati, pasti masuk surga. Ini yang kita bawa. Kalau kita menginjil, ya. Tadi pagi saya sampaikan tip-tip untuk kita menginjil. 1, kita mulai persiapkan dulu. Ya, persiapkan dalam peperangan rohani, dibawa dalam peperangan rohani dulu, diadopsi seluruh kota, doa keliling ya, yang bagian doa, ayo besok doa keliling lagi, Selasa pagi doa keliling lagi, doa keliling adopsi kota Pekalongan dan sekitarnya ini. Kemudian setelah itu kita masuk untuk apa? Untuk bangun hubungan dengan mereka. Dan ini saya sampaikan apa yang harus kita lakukan. Kita ngomong tentang apa? Jangan ngomong ngalor ngidul. Tetapi kita ngomong tentang Yesus. Yesus. Yang kita bawa hanya Yesus. Kemudian berikutnya bersaksi. Yang paling engkau merasakan perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Sampai engkau masuk untuk menyembah muliakan Tuhan. Itu apa yang membawa engkau datang ke tempat ini, duduk di tempat ini, beribadah di tempat ini. Itu yang engkau saksikan kepada mereka. Saya percaya engkau akan mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya bawa untuk kemuliaan Tuhan. Engkau tidak menginjil sendiri. Engkau tidak mengundang sendiri. Ingat ketika kita beri undangan mereka, ya kita undang jiwa-jiwa ini. Engkau tidak sendiri. Engkau disertai sama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan lawat mereka, menggerakkan hati mereka untuk datang ke tempat ini. Ya untuk mengalami pesta rohani yang luar biasa. Amin. Jadi jangan takut. Jangan takut ditolak juga. Jangan takut ditolak. Ya, hasilnya mau apapun, kita percaya Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Ini akhir zaman di Pekalongan, ini tidak ada waktunya lagi. Ini sudah tidak ditunda-tunda lagi ini. Ini sudah harus dimenangkan. Ini sudah urgent ya. Suatu yang prioritas paling luar biasa ini ya. Sehingga saya percaya di Pekalongan ini
Luar biasa nanti akan terjadi revival. Siapkan saja, lumbungnya disiapkan. Ibadahnya juga tidak 2 kali. Nanti bisa 5, 6 kali. Youth-nya juga luar biasa ya. Jadi jangan pesimis, tapi kita optimis. Jangan apatis, tetapi kita bergerak terus ya. Revival akan terjadi. Seperti apa? Seperti Rasul Paulus. Waktu ada kegerakan di Rasul Paulus dengan gereja mula-mula. Apa yang terjadi? Kisah para Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Yaitu penginjilan tadi, mereka ceritakan tentang Yesus tadi dan kesaksian-kesaksian mereka itu 2 tahun. Ya 2 tahun. Saya tadi ngobrol sama Ibu Tarjo, ini sudah berapa tahun ya Bu? Sekitar sudah 7 tahun ya. 7 tahunan. 7 tahun. Ya, berarti ini sudah waktunya Tuhan untuk Pekalongan ini. Gereja Tuhan di Pekalongan ini. Ini 2 tahun. Gereja mula-mula itu baru 2 tahun, tapi mereka ya dimulai dari Asia. Dimulai dari Asia, tapi bukan Asia yang sekarang Asia Tenggara, Indonesia di Asia Tenggara, Asia yang sekarang benua Asia, bukan ya. Tetapi ini yang dimaksud Asia, dimulai dari Asia, memenangkan Asia yaitu satu provinsi di Romawi. Dan saat itu yang menjadi ibu kotanya adalah di situ dikatakan ibu kota dari Asia ini yaitu Turki modern, yaitu ibu kotanya Efesus. Jadi kepada jemaat di Efesus itu dimenangkan. Ya dimulai dari situ Paulus kemudian terus bergerak, ada revival terjadi dan memenangkan satu kota, satu provinsi dan akhirnya sampai ke ujung-ujung bumi, sampai melanda wilayah negara ya. Dan sekarang ini di Asia modern ini, Asia modern yaitu benua Asia ini sudah dilanda kegerakan apinya Tuhan. Saya percaya Afrika, Amerika ya dan semua benua-benua di Indonesia sampai ujung-ujung bumi itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi intinya di tengah-tengah kita ini, saudara dan saya dimanapun kita berada ini, kita pasti akan dapat memenangkan jiwa-jiwa di mana engkau ditempatkan. Terutama di Pekalongan. Jadi kita optimis, kita sungguh-sungguh perhatikan ini, perintah Tuhan hari ini. Dimulai dengan satu jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Seperti juga penginjilan Rasul Paulus. Rasul Paulus pertama kali ketemunya sama satu orang. Jangan dikira Rasul Paulus itu ketemu kemudian dengan banyak orang, kemudian dia mengajar di kota demi kota. Oh enggak, coba kita perhatikan ya. Di dalam Roma 16 ayat 5, perjalanan Paulus dalam membawa jiwa. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Yang Asia saya jelaskan tadi ya, Asia di daerah Turki modern, ya Asia yang kemudian nanti Efesus yang menjadi ibu kotanya tadi. Rasul Paulus ketemunya dengan satu orang. Buah penginjilannya itu satu orang, Epenetus ini. Ya waktu itu Paulus ketemu sama Epenetus ini, Paulus cerita tentang keberadaan dirinya, tentang perjumpaannya dengan Tuhan, tentang apa yang dirasakan, tentang betapa dahsyatnya, hebatnya, merubah semua kehidupannya, tentang bagaimana dia anggap semua yang lalu itu sebagai sampah. Dia anggap dia bukan dirinya lagi. Epenetus diceritakan itu semua. Dan itu rupa-rupanya pengalaman-pengalaman hidup Paulus itu diceritakan pada orang ini yang menjadi sahabatnya ini Epenetus. Dan itu yang mengubah Epenetus. Yang menjamah Epenetus. Dan Epenetus ini juga kemudian bercerita lagi pada orang lain. Dan akhirnya seluruh Asia itu dimenangkan, ya diselamatkan, dikenalkan sama pengajaran Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saat ini engkau pasti punya satu ya Epenetusmu. Perjuangkan Epenetus dalam hidupmu. Buah dari penginjilanmu pasti akan engkau dapatkan seperti Paulus ya. Perjuangkan dalam penginjilanmu. Karena apa? Karena engkau nanti akan rasakan sekali engkau dapat jiwa ya. Epenetusmu itu ketemu. Epenetusmu itu yaitu hasil buah pertama seperti Paulus kepada Epenetus, saudara kepada orang yang nanti akan saudara bawa kepada Tuhan ya. Engkau nanti akan merasa
bahagia luar biasa. Ya, bahagia, betapa indahnya selamatkan jiwa itu. Menjadi buah pertama. Nanti ada buah kedua, ketiga, keempat, 100, 1000. Dan tempat ini sudah tidak muat lagi. Luar biasa. Jadi itu yang harus kita mulai kerjakan. Gereja Tuhan harus bersatu. Saudaraku, ketika Yosua mau take over Kanaan, ya, 2 suku sudah ada di timur Yordan. Dan kemudian mereka melewati Yordan, dan kemudian 10 suku ada di barat Yordan. Tapi apa? Ketika mereka mau take over ya tanah Kanaan itu dan harus berjuang, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua? Yang 2 suku ini mengirim tentara loh, mengirim pasukannya loh, untuk membantu, untuk bersatu dengan 10 saudaranya, suku-suku yang lain. Maka ada persatuan, ada kekuatan yang luar biasa. Sekalipun mereka sudah dapat daerah loh. Logikanya sudah dapat daerah, ya sudah enak-enak, benar enggak? Ya. Dan ini sudah nyebrang sungai Yordan. Tapi mereka enggak bermalas-malasan. Yang 2 suku yang milih di timur Yordan ini tadi juga berjuang bersama saudara-saudaranya. Ya, juga terus membackup, mereka bersatu. Makanya itu gereja Tuhan. Ayo rapatkan barisan. Semua departemen mulai bersatu. Semua, ya semuanya bersatu. Kita gandeng tangan, kita bergerak bersama-sama. Di mana ada persatuan, kesatuan, di situ ada kekuatan powerful. Dan kita ada melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan, amin. Yang lemah menguatkan yang kuat, saling support. Bahkan saat ini engkau yang berbeban berat, ayo saling support. Satu dengan yang lain, justru jangan saling mendiamkan, justru jangan saling menyikut, justru jangan saling menjegal, justru kita satukan barisan. Dimulai dari keluarga, rumah tangga, menyatu dan kemudian kita bersatu di gereja Tuhan ini bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan ada 5 strategi. Bagaimana kita bawa jiwa untuk Tuhan. Ada 5 strategi, catat baik-baik. Yang pertama adalah friends and family outreach. Jadi menjangkau jiwa-jiwa, yaitu dengan pertemanan, berteman. Ya. Dan ada keluarga dan teman-teman di situ. Ya contohnya siapa? Pada waktu Tuhan Yesus menjangkau jiwa waktu pelayanan Tuhan Yesus. Yang dijangkau dulu oleh Yesus apa? Andreas. Andreas ini circle-nya adalah saudaranya Petrus. Maka ketika Andreas ketemu sama Tuhan Yesus, Andreas percaya, oh ini kok Mesias, ini oh benar-benar yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka Andreas membawa Petrus, saudaranya. Andreas Petrus membawa Filipus. Filipus membawa kemudian Nathanael. Ini circle mereka. Ini satu teman, satu family dibawa kepada Tuhan. Apalagi gereja ini namanya gereja keluarga Allah. Ya kita satu family, kita satu pertemanan yang luar biasa kegerakan ini. Ayo kita bawa saudara-saudara kita, jangan lewatkan ya, jangan lewatkan saudara-saudara kita bawa di tempat ini. Yang kedua yaitu testimony outreach. Jadi penjangkauan melalui kesaksian. Makanya itu harus punya kesaksian pribadi. Harus punya perjumpaan dengan Tuhan yang paling menyentuh hati kita. Itu sebabnya tadi saya cerita sedikit tentang bagaimana situasi kondisi ketika saya mengajar di STTL Sade pada saat penginjilan pribadi. Kalau diberi tugas, ayo refleksi diri. Beri tugas di rumah, merenungkan apa yang engkau dapatkan, kesaksian hidupmu yang paling luar biasa. Maka ketika suruh menyampaikan di depan kelas bercerita, oh klise seperti itu saja, tidak ada sampai mendalam, tidak ada satu jamahan Roh Kudus di mana hanya sekedar saja. Dan saat itu, stop semua, sekarang kita pakai ini waktu 90 menit untuk merenung sungguh-sungguh, untuk mengalami Yesus sungguh-sungguh, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika itu saja pujian penyembahan, merenung sungguh-sungguh, merenungkan kasih Tuhan. Seluruh kelas menjadi kelas di mana
ada mereka merenungkan sungguh-sungguh, mereka menangis, mereka merasakan yang mereka benar-benar ya saat itu 90 menit digunakan sebaik-baiknya untuk merenungkan refleksi diri, koreksi diri. Dan ada berapa banyak katakan ini waktu yang paling indah. Ya selama karena apa? Kadang-kadang kita tidak bisa sela, tidak bisa tenang, tidak bisa merenung sampai berjam-jam hidup kita. Kita disibukkan dengan semua yang kita lakukan, terlalu sibuk, terlalu kita tidak bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Ya kita terlalu melihat sekeliling kita, kegiatan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ambil waktu khusus, saya ajak saudara juga demikian. Coba hari ini, malam ini, kita ambil waktu khusus. Barang 60 menit, 90 menit, 30 menit. Maka kita akan merasakan hadirat Tuhan itu mengalir. Ya, dan kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya, amin. Dan ini menjadi testimoni, katakan testimoni. Testimoni, yaitu pengalaman pribadi, kesaksian kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah good word outreach, ya. Jadi penjangkauan melalui apa? Kasih dan perbuatan baik. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jangan takut difitnah. Kalau hari-hari ini fitnah ada, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau fitnah itu akan membunuh karaktermu, maka hari ini Tuhan Yesus katakan, ya, kalau engkau terus ada dalam kebaikan ilahi, karakter ilahi, buah roh itu utuh dipersembahkan pada Tuhan. Mereka semua yang ada di luar sana melihat engkau baik, bukan jadi pecundang, bukan seperti yang difitnahkan, tetapi justru engkau mendapatkan ya kasih dari Tuhan dan engkau menabur kasih itu. Engkau terus ya mereka akan melihat kebaikan. Bukti bahwa Tuhan menyertai engkau. Jadi jangan takut kalau saat ini difitnah karena Tuhan akan membela engkau. Ya, bahkan apa Tuhan katakan, jadilah seorang hamba yang baik. Hamba yang dulu kita diperhamba, diperbudak dunia. Ketika kita difitnah, kita marah setengah mati. Tetapi sekarang kita diperbudak oleh Tuhan, diperhamba oleh Roh Kudus. Ketika kita difitnah, justru perbuatan baik kita justru menyertai karakter ilahi kita. Dilihat banyak orang dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini memang benar-benar anaknya Tuhan ini. Ini memang benar-benar ya bukan seperti yang difitnahkan itu semua. Maka jaga kekudusan hatimu, jaga kekudusan bait sucimu. Dan teruslah memberikan kebaikan, pengampunan. Dan kau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Yang keempat adalah church invitation. Rumahku harus penuh. Jadi Pastor Obaja selalu katakan bawa jiwa, rumah ini harus penuh. Tempat ini harus penuh. Semuanya berpikir hari ini saya ajak untuk membayangkan tempat ini, rumah Tuhan ini harus penuh. Ayo deklarasikan ya, rumah ini harus penuh. 1, 2, 3, rumah ini harus penuh, rumah ini harus penuh, beri kemuliaan pada Tuhan, harus penuh ya. Jadi saya percaya tempat ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berjuang dengan segenap hati. Ini bukan main-main lagi, tapi ini Tuhan akan hadir bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu power and miracle outreach. Penjangkauan melalui kuasa dan mujizat. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua
disembuhkan. Inilah demonstrasi kekuatan kuasa Tuhan, power, ya, miracle yang luar biasa. Ada kekuasaan, ada mujizat terjadi, maka orang-orang berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan. Dan siapkan gereja ini dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Orang akan melihat kegerakan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi, jalan keluar, terobosan yang baru. Ya, ada berapa orang yang saat-saat ini mengalami luar biasa. Ya, berapa waktu yang lalu ada seorang yang, Bu, ini tempatku mau dilelang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan itu iman itu. Iman itu yang dicari Tuhan, yang menyentuh hati Tuhan. Jangan takut, tidak akan dilelang. Ayo kita berdoa. Ajak untuk berdoa. Jam 2, jam 3 pagi selalu saya ingatkan. Ayo kita berdoa sama-sama yuk. Ya, saya ajak. Dia di rumahnya, saya di rumah. Saya WA dan dia, ayo bangun kita berdoa bersama-sama. Supaya Tuhan buat terobosan yang luar biasa. Dia akan menjual rumah ini daripada dilelang. Dan benar. Dan terjual dengan luar biasa sampai dia heran. Kok bisa ya? Ini nilainya itu tidak mudah, tidak kecil. Nilainya itu tidak kecil. Ini harusnya sulit, sukar. Tidak semudah itu untuk menjualnya. Dan sudah diusahakan bertahun-tahun tapi tidak bisa. Tetapi ketika datang pada Tuhan, percaya, saya katakan ini waktunya Tuhan, ini kairosnya Tuhan. Kamu harus bersaksi dan ketika terjual kamu harus jadi berkat bagi Tuhan. Dan benar loh, tidak berapa lama loh. Hari itu berdoa, 1 minggu itu berdoa, 7 hari kita berdoa. Ya, maka Seninnya dia katakan, Bu, sudah terjual. Sudah ada yang menawar dan nanti DP-nya sampai tanggal 15 Oktober. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Saya cerita sama suami saya, kok iso ya? Padahal itu nilainya besar sekali itu ya. Tidak mudah. Tetapi kok bisa ya Tuhan secepat itu ya, kirim orang secepat itu, orang asing ini yang beli. Nah, orang Indonesia tidak akan mungkin ini ya. Tapi orang asing yang beli ini. Tetapi mereka jreng dengan luar biasa ya, tunai diberi DP luar biasa dan ini indah sekali bagi dia, itu satu jalan keluar. Dan saya percaya setelah ini gereja Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Ini satu titik awan ya, titik awan seperti Elia tuh, dia minta hujan, hanya setapak awan saja. Ya, saya katakan mujizat ini nanti hanya tanda setapak tangan. Tetapi percayalah, hujan deras akan terjadi, hujan jiwa-jiwa akan terjadi. Ya, dilanda Pekalongan ini sampai kita heran-heran. Hujan berkat akan terjadi, hujan mujizat akan terjadi. Kemuliaan untuk Tuhan, amin. Haleluya, mari bangkit berdiri, segala pujian hormat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setapak tangan sudah Engkau berikan Tuhan bagi kami. Maka hari ini kami nyatakan, kami ini umat-Mu, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami ini kepercayaan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kalau menolong tepat pada waktunya. Oh haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Oh haleluya. Tuhanku terlebih besar, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Katakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, kuasa-Mu terlebih besar. Bawa hidupmu, engkau yang punya beban yang berat saat ini, engkau yang punya sakit, engkau mungkin sedang mendoakan suamimu yang sakit, istrimu yang sakit, anak-anakmu, saudaramu yang saat ini berbeban berat. Oh, rumah tanggamu dalam keadaan yang luar biasa saat ini. Oh, saat ini hasilmu, keuanganmu, hutang
piutang semakin besar. Saat ini engkau yang gagal, engkau yang saat ini datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Ini waktunya Tuhan, dari mulai umat Allah di tempat ini diberikan mukjizat, maka engkau akan bercerita, bersaksi, Allahku besar, Allahku luar biasa, sembuh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, janjimu tak pernah engkau lupakan. Take over janji-janji Tuhan, rebut, menangkan, haleluya. Terlebih besar, yes, haleluya. Ora bayasa, bayase, haleluya. Ya la bayasya, katakan la bayase. Yes, jiwa-jiwa Tuhan. Engkau tolong jiwa-jiwa saat ini yang ada di tempat ini. Mereka yang angkat tangan, Kau akan turun tangan. Terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Haleluya Yesusku, oh, haleluya, haleluya. Kira bayasya, katakan ala bayase. Oh haleluya, 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 haleluya. Kira bayase semuanya. Katakan dengan segenap hati, kuasamu, kuasamu. Kunarama takasoto parama hasinara hatoko amaisa. Turasitu toko bata kasiakata karala moto ko mahasnata ko na masina. Nasoto sa machine ko ja hasa mota sa. Yala waso, tara wasanda kasi na la wasa do wasa ko na. Hinna do wasina na moto sila ha wasa da yin da wasa da. Na sa da wasa da ha wasa ha se te da wasa da wasa ko da da na wasa ka do wasa da. Na da cha wasa da di ga wasa da lo te da da wasa da ji la wasa. Hinna la wasa da wasa da wasa da wasa da wasa te da wa. Ni da la wasa te da wasa da 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 wasa da la wasa da la wasa. Ho da la la sa da la wasa da wasa da lo da. Da la ya ka lo sa da wa da lo ya da. Ha da se lo ya ke ni wa la wa ya so wa. Lo ya sa so wa ya wa. 我虽然我身体良好，我早上记得我就我大家娃，我是多是多，这个是我这个我这多，你说是我是啥了？到了这这多这我也让他，现在我下次还就是还等的话也让吧，然后我那了我现在我现在这个我多也不要啊，那个是我哎呀，你老婆这我现在我下课都要了，我这现在我下课到了我说什么呀？说了那我这个到了晚上，过山姆。Terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Punahkan hidupku, tak pernah terlambat, tak akan terlambat. Yes. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, takkan terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya. Thanks God, thanks God. Thanks God, thanks God, thanks God. Berkati gereja-Mu Tuhan, urapi gereja-Mu, beri kekuatan pada gereja-Mu Tuhan, angkat gereja-Mu Tuhan, berkenan di hati-Mu Tuhan, jadi kekasih hati-Mu gereja Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, tolong gereja Tuhan, terima kasih, terima kasih, hidupmu terkasih anakmu. Ini adalah masyarakat, ini adalah masyarakat, botak masyarakat, ini adalah masyarakat, ini adalah masyarakat. Berikan kami hati seperti hati-Mu untuk memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa. Berikanku mata seperti mata-Mu melihat tuayan di sekeliling kami. Berikanku tangan melakukan kehendak, berikanku kaki melangkah dalam kebenaran-Mu. Halamaseno dama sokora. Ne lama yosana lama yaso. Ino sema sian lamu. Inamala set ara ayase. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau merebut kembali. Kami tahu yang utama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling luar biasa. Allah berkenan, Tuhan berkenan pada ibadahmu. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang kasih, siapkan persembahanmu. Saya akan bagikan renungan persembahan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bahwa saat kita memberi, kita tidak sedang kehilangan. Kita sedang merebut kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita ada pada jiwa-jiwa, kalau hati kita ada pada pekerjaan Tuhan, maka itu akan terlihat dari apa yang kita tabur. Setiap benih yang kau bawa hari ini adalah senjata rohani. Dengan benih itu, engkau menaklukkan wilayah. Dengan benih itu, engkau menghancurkan pekerjaan musuh. Dengan benih itu, engkau membuka jalan bagi Injil untuk menjangkau kota Pekalongan dan sekitarnya. Ingat, kita tidak memberi karena terpaksa. Kita memberi karena kita tahu setiap benih membawa panen. Katakan bersama saya, setiap benih membawa panen. Setiap benih membawa panen. Yes, hari ini saat engkau memberi, lihatlah dirimu sedang memenangkan jiwa-jiwa. Lihatlah dirimu sedang membawa terang di tempat yang gelap. Lihatlah dirimu sedang merebut hati Tuhan dengan ketaatanmu. Jadi mari kita memberi dengan penuh sukacita. Ini kami Tuhan, ini pemberian kami, kuduskan, sucikan. Karena dengan hati tulus, dengan hati penuh sukacita kami memberi. Kiranya apa yang ada ini Tuhan menjadi berkat bagi tempat ini, operasional tempat ini. Gerejamu harus tetap ada, gerejamu memiliki tempat yang permanen. Gerejamu tidak kontrak-kontrak, tapi memiliki tempat sendiri. Gerejamu akan besar dan semakin besar. Nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa kami persembahkan. Sebab itu berkati semuanya, berkati ekonomi kami, berkati pekerjaan kami, berkati supaya kami jadi berkat. Sehingga dalam persatuan kesatuan kami dalam memberi, maka semuanya akan jadi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu juga menjadi benih dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Yang tadi pagi udah didoain? Oh, double favor, Bu. Double favor. Ya, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh dalam waktu-waktu ini Tuhan, Kau memelihara kehidupan hamba-hambamu ini sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Itu sebabnya di bulan September ini mereka sangat bahagia sekali karena ditambahkan lagi kepercayaan Tuhan untuk kehidupan ini. Sehingga dengan kehidupan ini Tuhan berkati dengan berkat kesehatan. Sehingga hidup sehat dan penuh sukacita. Tuhan angkat dari semua sakit penyakit mereka dan Tuhan Kau berkati dengan kebahagiaan. Bersama dengan keluarga, anak, cucu dan sahabat-sahabat mereka dapat menikmati kehidupan ini. Dan Tuhan berkati hamba-hambamu ini dalam pelayanan mereka, kesaksian mereka, sehingga mereka terus membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keuangan, pekerjaan, ekonomi, semuanya Tuhan berikan terobosan yang baru. Justru masa-masa ini adalah masa di mana Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan urapi tangan-tangan mereka sehingga menjadi berhasil dan berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan terpujilah namamu Tuhan kalau Engkau urapi pikiran, hati, perkataan mereka menjadi perkataan ilahi. Terus bentuk di dalam pembentukan karakter ilahi. Sehingga Tuhan dalam menjalani kehidupan ini terus memberikan buah yang tetap untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan umur panjang diberikan pada mereka. Tapi umur panjang dengan penuh sukacita, umur panjang dikenyangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Bu, selamat ulang tahun Bapak, selamat ulang tahun Pak.
pakai hidupku di terang dan garam bagi dunia ini. Ayo, pakai gerejaku, Tuhan pakai. Mendapatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Nya. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan. Sekali lagi. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan akan mempersembahkan 1 juta jiwa untuk surga. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Maka arahkanlah wajah-Mu bagi kami Tuhan. Amat-amatilah jalan kehidupan kami. Kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami. Supaya hidup kami ini berarti untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara sebelum meninggalkan tempat ini. Kiranya kasih berkat rahmat Tuhan menyertai engkau. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keuangan dan ekonomimu. Engkau akan diangkat Tuhan, dipromosikan. Terobosan baru terjadi. Engkau akan diberikan ide yang cemerlang dari Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian dan pelayananmu. Tuhan memberkati ibadahmu. Tuhan memberkati tubuhmu. Tuhan memberkati kesehatan. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah anugerah Tuhan menyertai engkau. Pulanglah bersama dengan Allah Bapa di surga. Bersama dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dan bersama dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Haleluya. Engkau yang percaya katakan. Amin.